bisa saya pakai. Lalu Daud melepaskannya dan Daud pergi ke sungai mengambil 5 batu licin dan menaruh di kanjengnya. Dan Daud pergi ke medan perang. Lalu Goliat melihat Daud dari kejauhan. Hei, anjingkah aku sehingga engkau membawa tongkat? Tidak ada aku seorang yang berani untuk melawan aku sehingga mengirim engkau untuk mati di tanganku. Lalu Daud berkata, engkau datang dengan tombak dan pedang, tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Lalu Daud mengambil batu licin ditaruh batu licin ditaruh ke tumbangnya dan memutar-mutarnya sekuat tenaga, tos terkena kaki Daud dan Goliat jatuh dan Daud mengambil pedang Goliat dan memotong kepala Goliat. Dan orang Israel yang tadinya takut sekarang menjadi berani dan mengejar pasukan orang Filistin. Dan karena Tuhan mengasih kekuatan kepada orang Israel. Hai teman-teman. Hari ini saya akan bercerita dan Goliat. Nah, di suatu hari ada seorang raja yang bernama Goliat yang menjadi gembala domba, dan ada seekor beruang yang ingin menerkam domba-dombanya, dan Daud mengalahkannya. Ya. Lalu datanglah seekor serigala ingin menangkap dombanya, dia mengalahkannya. Ya. Daud dipanggil sama ayahnya, disuruh ke medan perang untuk mengantar perbekalan kepada kakak-kakaknya. Terus Daud berjalan, sesampainya ia di sana, ia menemukan seorang tentara Filistin yang tinggi, besar, dan kuat. Terus Daud bertanya kepada orang Israel, siapakah dia? Terus kata orang Israel, yaitu bernama Goliat, dari masa mudanya yang sudah berperang. Terus Daud bertemu dengan kakaknya. Kakaknya membilang, hei Daud, apakah kau ingin menyombongkan diri atau tidak? Kamu ingin menantang perang saja? Kata Daud, tidak, aku hanya bertanya saja. Terus Daud dipanggil sama Raja Saul. Terus Raja Saul berkata, Raja Saul, apakah kau berani melawan Goliat itu? Ia mengaku raja. Terus Daud dikasih baju perang Raja Saul. Terus lalu Daud memakainya. Dia bilang, aku tidak bisa memakainya.
Terus Daud mengambil batunya dan lalu diubahnya, memutar-mutarnya sekuat tenaga dan sekuat tenaga dan tos menyertai Goliat. Daud mengambil pedang dan memotong kepala Goliat. Ya! Seluruh bangsa Israel yang tadinya takut sekarang jadi tidak takut. Ia mengejar seluruh bangsa Filistin dan mereka mengalahkannya karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka. Pada suatu hari, ada seseorang yang bernama Daud. Dia sang pengembala domba. Dia sedang mengembalakan domba. Lalu dia mendengar bangsa Filistin mengolok-olok Tuhannya bangsa Israel. Lalu dia kesal pada bangsa Filistin. Lalu dia memohon untuk ikut berperang. Dia mendatangi Raja Saul. Biarkan aku ikut berperang. Jadi Goliat ikut berperang. Tidak. Daud mengambil 5 batu di sungai, lalu melemparkan batunya tepat di dadanya Goliat. Pesan dari cerita ini, Tuhan selalu menyertai kita kalau kita percaya kepadanya. Terima kasih. Pada zaman dahulu, ada seorang anak yang bernama Daud. Dia adalah pengembala domba. Dan pada suatu hari, Daud disuruh kakaknya untuk mengambil makanan. Dan kakaknya berbicara, "Hai Daud, ambilkan makanan untuk kakak kamu yang akan berperang melawan orang Filistin." Daud pun langsung mengambilkan makanan. Dan lalu Daud melihat kakak-kakaknya berperang di medan perang melawan bangsa Filistin. Kakak-kakaknya terlihat sudah siap dan bangsa Filistin malah semakin meremehkan Tuhannya dan juga semua bangsa Israel. Lalu mereka mengeluarkan Goliat yang sangat besar dan itu membuat semua bangsa Israel ketakutan dan mereka semua pun lari. Dan lalu itu membuat Daud sangat kesal. Lalu dia pergi menghadap ke Raja Saul. Daud berkata, "Hai Raja Saul, aku minta izin supaya aku bisa berperang melawan Goliat." Raja Saul awalnya tidak percaya, tetapi seketika dia mempercayai Daud. Lalu keesokan harinya Daud disuruh memakai baju besi. Tetapi Daud tidak bisa karena itu terlalu berat dan badannya pun terlalu kecil baginya. Dan lalu Raja Saul pun menawarkan perisainya. Tapi Daud berkata, "Tuhanlah perisaiku." Dan lalu Daud pun langsung pergi ke medan perang. Dia mengambil batu basah di medan perang. Lalu dia meletakkannya di
kantungnya. Lalu semua bangsa Filistin pun datang. Dan Raja Filistin pun meremehkan Daud dan Tuhannya lagi. Lalu Daud pun menantang bangsa Filistin, sehingga itu membuat Raja bangsa Filistin kesal. Dan lalu mereka mengeluarkan Goliat dan peperangan pun dimulai. Lalu Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan Tuhan semesta alam." Itu membuat Goliat sangat kesal dan dia mengambil batu yang ada di kantungnya dan dia memutar-mutarinya, itu melemparnya dan dia tepat sekali mengenai jidat Goliat. Itu membuat Goliat tumbang dan dia mengambil pedangnya Goliat dan dia memotong lehernya Goliat dan kepalanya. Musa dipilih Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Raja Firaun yang saat itu memimpin bangsa Mesir sangatlah jahat dan keras kepala. Sampai kesembilan pula bangsa Raja Firaun tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel. Sampai tulah ke-10 kematian anak sulung, baru Raja Firaun mau membebaskan bangsa Israel. Saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menuntun bangsa Israel berjalan di padang gurun. Saat siang, Tuhan menjadi tiang awan. Saat malam, Tuhan menjadi tiang api. Dan bangsa Israel saat itu sedang berkemah di Pihahiroth. Raja Firaun berubah pikiran. Dia ingin mengajar balik bangsa Israel. Lalu bangsa Israel mendengar suara kereta.
bangsa Israel menyalahkan Musa. Laut Teberau. Raja Firaun mengejar bangsa Israel, dan Musa mengangkat tangannya dan mengulurkan tangannya, dan tertutuplah laut Teberau itu kembali. Dan Raja Firaun dan dengan tentara-tentaranya mati di dalam laut Teberau. Untuk membawa roti gandum, roti dan seeva. Mereka untuk orang-orang dan keju yang ke-10 untuk masuk untuk kepala 1000. Lalu jadi keesokannya, keesokan harinya, Telepon bangun pagi-pagi dan pergi ke perkemahan. Tempat waktu mereka sampai situ. Tempat waktu Daud sampai situ, Daud lihat bahwa mereka sedang bersiap-siap untuk berperang, dan mereka pun berperang. Pas waktu sedang berperang, ada seorang pendekar namanya Goliat maju
"Mengapa kalian berperang? Bukannya aku orang Filistin dan kalian hamba-hamba. Lalu pilihlah seseorang dari kalian dan biarlah dia maju berperang aku. Dan jika dia menang, kami akan menjadi hamba-hambamu. Tetapi jika aku menang, maka kalian akan menjadi hamba-hamba kami dan takluk kepada kami." Ketika Saul dan orang Israel mendengar itu, cemaslah mereka dan takutlah mereka. Terus Daud pergi ke medan peperangan. Dan orang Israel berkata, "Daud, siapa yang mengalahkan orang itu akan dikaruniakan raja kekayaan dan akan memberikan putrinya untuk menjadi istrinya, dan keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel." Terus Daud bilang, "Kenapa kalian takut kepada orang Filistin yang tidak bersunat ini?" Terus orang Israel berkata, "Begitulah dilakukan kepada orang yang melakukannya." Terus Daud ambil 5 batu licin dari tepi sungai. Dan terus Daud ambil satu lembar, terus dari situ dia pergi maju ke hadapan Goliat. Goliat bilang, "Anjingkah aku? Maka kamu membawa aku dengan tongkat?" Dan terus Goliat mengutuk Daud dari arah-arahnya. Kata Goliat, Majulah, maka aku akan memberikan dagingmu kepada binatang-binatang di daratan dan burung-burung di udara." Daud berkata, Kamu mendatangi aku dengan tombak dan pedang, tetapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan. Terus Daud ambil salah satu batu licinnya dan tos kena kaki Goliat. Dan terus Goliat makin masuk ke dalam dari Goliat dan mati, dan orang Israel pun menang. Cerita ini adalah walaupun kamu kecil, lemah, dan pendek, tetapi jika kamu percaya kepada Tuhan akan melindungimu dimanapun kamu berada. Terima kasih sudah mendengarkan. Halo. Sedikit orang. Pada suatu hari, ada seorang gembala yang bernama Daud. Dia menjaga dombanya, dan ada seekor singa yang mau menangkap dombanya, tapi Daud mengalahkannya. Dan ada seekor burung yang mau menangkap domba Daud, tapi Daud mengalahkannya juga. Dan karena Tuhan memberi kekuatan kepada Daud. Dan suatu hari ayahnya memberi bekal kepada Daud dan disuruh ke medan perang.
Dan Goliat menolak kaum Israel. Hei kaum Israel, tidak adakah seorang yang kuat untuk melawan aku? Dan Tuhan kalian tidak akan menyelamatkan kalian. Dan Daud mendengarkan itu dan Daud menjadi marah. Dan bertanya kepada orang Israel, siapakah itu? Dan dia bernama Goliat. Sejak dulu muda dia berperang. Dan Daud bilang, tidak adakah yang bisa melawan dia? Enggak. Dan kakaknya mendengar itu dan kakaknya menjadi marah. Apakah kamu mau menonton belakangan ini atau kamu menyembuhkan diri? Daud bilang enggak ada yang mau saya menolong. Dan Saul mendengar itu. Daud dipanggil oleh Raja Saul. Saul bilang, apakah kamu mau menolong Goliat? Dan Daud, iya. Kata Saul, tetapi kamu masih muda, sedangkan Goliat lebih tinggi dari kamu. Dan Daud bilang, hambamu ini sudah mengalahkan singa dan uang, dan Goliat juga akan sama seperti binatang. Dan Raja Saul kasih jugannya kepada Daud, dan Daud tidak bisa memakainya, dan Daud mengembaskannya. Dan Daud ke sungai mengambil 5 batu licin dan menaruhnya di kantongnya. Dan Daud pergi ke medan perang dan bertemu dengan Goliat. Goliat bilang, jika aku Goliat marah dan bilang, jika aku sehingga engkau membawa tongkat. Daud bilang, engkau datang dengan membawa pedang dan tombak, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Dan Daud mengambil batu dan Daud diembarnya dan memutarnya sekuat tenaga. Tos kena dari Goliat dan Goliat jatuh. Dan Daud mengambil pedang dan mengungkap orang Goliat. Dan jadi orang Israel takut menjadi berani dan mengejar orang Filistin. Karena Tuhan memberi kekuatan kepada Israel dan Daud. Hai semua, saya menceritakan tentang Musa membelah Laut Merah. Pada zaman dahulu, orang-orang Israel disuruh oleh Raja Firaun untuk bekerja baginya. Orang-orang Israel sangat sedih kalau mereka tidak bekerja, mereka akan dihukum atau dipukul. Mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kami agar dibebaskan oleh Raja Firaun. Tuhan mendengar doa mereka dan Tuhan menyuruh Musa untuk menghadap Raja Firaun. Raja Firaun tolong membebaskan orang-orang Israel. Tetapi Raja Firaun berkata, tidak, aku tidak akan membebaskannya. Dan akhirnya Tuhan mengirimkan 10 tulang kota Mesir. Pada tulang ke-10, yaitu kematian anak sulung, Raja Firaun membebaskan orang-orang Israel. Lalu Musa membawa mereka pergi. Pada siang hari Tuhan kasihkan awan agar mereka bisa melihat, agar mereka tidak kepanasan pada hari yang sangat panas. Tuhan kasihkan tiang api agar mereka bisa melihat pada malam hari yang sangat gelap. Dan akhirnya mereka sampai di Laut Merah. Mereka mendengar seperti suara mengejar mereka. Mereka mencoba, ternyata orang-orang Mesir terjun yang mengejar mereka. Mereka sangat ketakutan. Tetapi Musa mengangkat tangannya dan air itu menjadi 2. Dan mereka berjalan sampai seberang. Dan sampai ke seberang, orang-orang Mesir Raja Firaun di tengah laut. Musa mengangkat tangannya lagi dan air itu menjadi seberang. Dan orang-orang Mesir dan Raja Firaun tenggelam. Dan akhirnya mereka selamat dari orang-orang Mesir dan Raja Firaun. Pesan dari cerita ini, kita harus berdoa kepada Tuhan
pengen bekal untuk katanya di medan perang. Habis itu sampai di sana, habis itu dia bertemu dengan Goliat. Dia bangsa Israel. Habis itu dipanggil
raja bernama Daud. Dia adalah seorang pembala domba dan menjaga dombanya. Kalau ada beruang atau serigala, Daud bisa mengalahkan semuanya. Pada suatu hari, ayah Daud mengasihi Daud mengenalkan bekal kepada saudaranya yang sedang di medan perang. Daud ke situ dan berjalan. Terus dia menjadi kaget. Dia melihat seorang yang besar, tinggi, dan kuat. Namanya Goliat. Dia berkata, kalian Israel tidak mampu mengalahkan saya. Kirimkanlah seorang dari kalian untuk mengalahkan saya. Tuhan kalian tidak mampu menyelamatkan kalian. Wah, saat Daud mendengar itu, hatinya menjadi marah. Dan dia menanya orang Israel, siapakah orang itu? Mereka menjawab, dia adalah Goliat. Terus Daud menanyakan, kenapa tidak ada seorang yang berani untuk melawannya? Enggak, saudara-saudaranya mendengar Daud dan berkata, kau kesini untuk menyembuhkan diri atau untuk melihat medan perangnya? Saya cuma tanya, kau dengar ada seorang yang berani untuk melawan Daud memanggil. Apakah kau yang berani melawan Goliat? Ya Tuhan, hambamu sudah terbiasa menjaga domba-domba, mengalahkan singa, serigala, dan beruang. Kalau begitu, ambillah baju perang. Tapi baju perang itu besar banget dan berat, sehingga Daud melepaskan dia dan biarlah Tuhan menjadi ini. Saat itu Daud bersenai dengan 5 batu licin dan pergi ke situ. Saat Goliat melihat Daud, dia menjadi marah banget. Dan jika aku sehingga engkau membawa tongkat, tetapi Daud berkata, kau datang dengan pedang dan tombak, tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Hari ini juga aku akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Daud mengambil batu dan menaruhnya di umpan. Saat itu dia putar dengan sekuat tenaganya dan tos kena kepala Goliat jatuh. Daud mengambil pedang dan memenggal kepala Goliat. Orang Israel berani kali itu menjadi berani untuk mengalahkan orang Filistin dan jadi pesan dari cerita adalah kita sedang wisata adalah perlindungan kita. Selesai. Pada suatu hari, ada gembala bernama Daud. Dia sedang menjaga dombanya dari pemakan beruang dan singa. Daud pun mengalahkan itu selama setiap hari. Pada suatu hari, ayah Daud menyuruh Daud mengantarkan bekal untuk kakak-kakaknya. Daud pun mengantar bekalnya kepada kakak-kakaknya. Daud pun kaget melihat kakak-kakaknya di medan perang. Daud pun menanya kepada orang Israel, siapakah orang besar itu? Orang Israel berkata, itu adalah Goliat. Daud pun sangat marah. Habis itu Daud pun dipanggil Saul. Hei Daud, kesinilah. Apakah engkau berani melawan Goliat? Daud pun bilang berani. Habis itu Saul memberikan baju perang dan celana perang yang besar dan berat. Daud pun melepaskannya dan Daud pun ke sungai mengambil 5 batu kecil licin. Habis itu Daud pun pergi ke medan perang. Habis itu Goliat pun berkata, hahaha, engkau terlalu kecil untuk melawan
takut. Tapi Daud pun megah dan marah. Daud pun berucap, engkau akan mati di tangan Tuhan. Habis itu Daud pun menaruh batu kecilnya ke kecapinya. Terus Daud pun menggoyangkan dengan kencang. Habis itu pius, terkenalah kepala Goliat dan Goliat pun jatuh dan matilah Goliat. Dan Daud mengambil pedang Goliat dan memotong kepala Goliat. Nah. Makasih ya Bapak Muhammad, teman-teman sekalian. Saya Yansi akan menceritakan seorang nabi yang bernama. Ia adalah nabi yang taat kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Pada suatu hari Tuhan ingin menghukum manusia yang di bumi karena manusia di situ di bumi berdosa. Akan tetapi Tuhan tidak mau menghukum karena ia taat kepada Tuhan. Tuhan pun menyuruhmu untuk batu yang besar. Lalu Tuhan pun membuatnya besar. Lalu ada orang yang membimbingnya menanamkan batu di atas bukit. Akan tetapi itu tidak memberitahukannya dan lanjut membuat batu. Setelah jadi, Tuhan menyuruhmu untuk mengumpulkan 2 pasang hewan jantan dan betina. Lalu setelah itu, aku menutup pintu bata dan Tuhan menurunkan hujan yang sangat lebat. Setelah 40 hari, menerbangkan sebuah burung gagak. Akan tetapi burung gagak tersebut tidak kembali. Lalu tandanya bumi masih banjir dan belum kering. Pada hari ke-140, aku menerbangkan semua burung merpati dan burung tersebut kembali yang pertanda ini sudah kering dan sudah tanaman. Lalu Nuh pun keluar dan mengeluarkan hewan anaknya bersama keluarganya, dan Nuh mempersembahkan domba. Lalu Tuhan pun berjanji untuk tidak menurunkan hujan lagi dengan cara memberikan pelangi yang indah di langit. Terima kasih. Hari ini saya menceritakan Daud dan Goliat. Suatu hari ada pemuda bernama Daud. Dia diminta ayahnya untuk mengembalakan domba-dombanya. Suatu hari datanglah beruang, singa, dan serigala. Daud berhasil mengalahkannya. Suatu hari ayahnya meminta Daud untuk mengasih bekal untuk kakak-kakaknya yang sedang perang. Sesampainya ia di sana, ia terkejut melihat kakak-kakaknya ketakutan. Dia bertanya, mengapa kakak-kakak takut? Kakak-kakak menjawab, lihat di sana ada menara besar bernama Goliat. Dia tingginya hampir 3 meter lebih. Kata Daud, bolehkah aku ikut perang? Dan Daud dipanggil oleh ayahnya dan raja. Dia
Iya, jawab Daud. Oke, besok pagi minggu depan kita siap-siap ya. Dan Daud memakai jubah gila yang diberikan oleh raja. Dan Daud bilang, aku tak perlu memakai ini karena tak bisa. Kata raja, ya udah kamu membawa pedangku saja. Tidak, katanya Daud, pedangku adalah Tuhan. Dan Daud, sesampainya Daud di sana, ia sudah siap. Ia mengambil 5 baju licin dan menggunakannya di ketapelnya. Dan Goliat berkata, apakah kamu yang mau melawan aku? Sini maju. Dan Daud berhasil mengalahkan Goliat dengan ketapelnya dengan batu. Kamu datang dengan pedang dan perisai, saya datang dengan nama Tuhan. Akhirnya Daud mengumpulkan ketapelnya dan dua kena kepala Goliat dan jatuhlah dia. Daud mengambil pedangnya dan memotong kepalanya dan lehernya Goliat. Pesan moral dari cerita ini, mau sekecil apapun kita bisa menyelesaikan masalah yang sebesar apapun. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Halo, nama saya Nathan. Saya akan menceritakan tentang Daud dan Goliat. Pada suatu hari ada seorang anak yang bernama Daud yang berasal dari seorang ekstrakta Bethlehem Yehuda yang bernama ayahnya menyuruh Daud untuk menjaga domba-domba dari singa dan beruang. Pada saat itu ayahnya memanggil Daud. Nah, sini, tolong antarkan bekal ini untuk kakak kamu dan tentara bangsa Israel. Bangsa Israel yang berada di Soho dan bangsa Filistin yang berada di Akhirat, yang berada di Lasmir. Pada saat itu bangsa Israel berkumpul di lembah Lakir untuk membuat barisan tentara. Dan pada saat itu bangsa Filistin tentang bangsa Israel. Dan bangsa Israel menerimanya. Dan bangsa Filistin ada satu pendekar yang sangat besar, tinggi dan kuat. Namanya Goliat. Tinggi Goliat setinggi 6 hasta sejengkal. Dia memakai kepotong tembaga di kepalanya dan memakai baju zirah seberat 5.000 sikal. Pada saat itu bangsa Israel langsung cemas saat melihat Goliat. Dan Daud mendengar tantangan Goliat. Bunyinya seperti, siapa yang berani melawan aku dan berhasil mengalahkan aku, semua bangsa Filistin akan menjadi hambamu. Tetapi jika bangsa Israel yang kalah, kalian harus menjadi hamba bangsa Filistin. Dan pada saat itu Daud hatinya sangat marah karena bangsa Israel diolok-olok.
siapa? Dan Raja Saul berkata, itu Goliat. Dan Daud ingin melawan Goliat. Dan Saul menerima dia. Dan itu Daud dipakaikan baju zirah dan potong kembali di kepalanya. Tetapi Daud tidak bisa menggunakannya karena itu terlalu besar, karena badan dia masih kecil. Dan pada saat itu Saul memberikan perisai dia ke Daud, tetapi Daud berkata, tidak perlu, perisaiku adalah Tuhan. Dan Daud pun mengambil 5 batu licin di sungai. Dan pada saat itu pun Daud datang berperang dan berperang dengan Goliat. Goliat berkata, anjingkah aku, kau hanya membawa tongkat? Daud pun berkata, engkau melawan aku dengan pedang dan tombak, dan aku melawan kau dengan nama Tuhan. Dan pada saat itu Daud mengambil umbannya dan menaruh batunya yang licin, lalu berlari, dan dia memutarkan sekuat tenaga dan melemparkannya, das, kena pun dahinya Goliat. Lalu Daud mengambil pedang Goliat lalu memenggal kepalanya. Lalu bangsa Israel bersorai-sorai dan bangsa Filistin berlarian kaburan. Dan Daud membawa kepala Goliat ke Yerusalem. Dan Saul berkata, itu anak siapa? Abner juga berkata, aku tidak tahu. Saat Abner melihat Daud, dia bertanya, kau anak siapa? Aku anak Isai dari Efratah, Betlehem Yehuda. Dan pada saat itu pun Saul tahu dan bangsa Israel menang. Dan intinya kita harus selalu percaya kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya nih? Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang orang yang sangat taat kepada Tuhan, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan dibandingkan orang-orang lain, sering berbuat jahat dan berbuat yang tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan pun merasa menyesal dan akan menghukum kota itu. Akan tetapi Tuhan tidak ingin ikut tersalahkan. Oleh karena itu Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat batra yang sangat besar di atas bukit Ararat bersama 3 orang anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Pada saat mereka sedang membuat batra, ada orang yang mendajinya dan berkata, hahaha, sudah gila ya kamu, masa membuat batra di atas bukit sih? Orang tersebut Nuh menghiraukannya dan malah berkata, bertobatlah sebab Tuhan akan menghukummu. Orang tersebut makin tertawa terbahak-bahak dan Nuh tetap melanjutkannya. Ketika batra sudah jadi, Tuhan memerintahkan Nuh untuk memasukkan binatang-binatang pasang, jantan dan betina seperti kambing, sapi, burung, dan lain-lainnya, dan bersama keluarga-keluarganya. Nuh pun ikut masuk bersama keluarganya, dan Tuhan menutup pintu itu. Hujan turun dan banjir naik selama 40 hari lamanya. Dan pada ke-40 hari lamanya, Nuh mengeluarkan burung gagak. Namun burung gagak tersebut tidak membawakan hasil sama sekali, yang pertanda daratan belum dipenuhi tumbuhan. Setelah hari ke-150, Nuh mengeluarkan burung merpati. Burung merpati tersebut membawa sehelai daun, yang bertanda daratan telah dipenuhi tumbuhan. Nuh pun
Ketiga anak yang besar mengikuti peperangan bersama Saul. Anak sulung bernama Eliab, anak kedua bernama Abinadab, dan anak ketiga bernama Syama. Anak bungsu ialah Daud. Daud selalu mengembalakan domba-domba ayahnya. Ayahnya menyuruh Daud untuk mengantarkan bekal kepada kakak-kakaknya. Ayahnya berkata, "Daud, tolonglah bawa bekal-bekal ini kepada kakak-kakakmu, dan tanyalah keadaan mereka." Lalu Daud menuruni bukit. Tentara Filistin dan tentara Israel berbaris berhadapan-hadapan. Lalu datanglah pendekar besar dari orang Filistin dari Gad yang bernama Goliat. Tingginya hampir 6 hasta dekam. Lalu Goliat berkata, "Bawalah seseorang untuk menyerang aku. Jika dia berhasil melawan aku, maka kami akan menjadi hambanya. Jika aku yang berhasil mengalahkan dia, maka kami akan menjadi hamba dia." Lalu Daud mendengar itu. Daud bertanya kepada orang Israel, "Siapakah orang itu?" Orang Israel berkata, "Dialah Goliat." Lalu saudaranya datang. "Daud, mengapa engkau di sini? Engkau ingin melihat peperangan? Apa engkau ingin menyombongkan diri?" Daud berkata, "Aku hanya ingin bertanya. Lalu, siapa yang ingin melawan Goliat itu?" Lalu Daud menghampiri Saul. Daud berkata, "Ya Tuan, apakah hamba-Mu ini boleh menyerang orang Filistin itu?" Lalu Saul berkata, Saul sempat ragu-ragu karena Daud yang masih muda. Dia berkata kepada Daud, "Engkau masih sangat muda, sedangkan orang Filistin itu saat dia masih muda, dia sudah menjadi prajurit." Daud berkata, "Aku menjaga domba-domba ayahku. Aku menyerang dari singa dan beruang." Lalu Saul pun menerima permintaan Daud. Daud langsung menuruni bukit. Lalu Goliat tertawa. "Hahaha, apakah? Karena Daud masih kecil. Apakah aku anjing melawanku dengan tongkat?" Lalu Daud berkata, "Engkau menyerangku dengan pedang dan tombak, sedangkan aku menyerangmu dengan nama Tuhan semesta Allah." Lalu hati Goliat pun marah. Dia langsung mengejar Daud. Tetapi Daud langsung mengambil umban dan mengambil batu, memasukkan ke umban tersebut. Lalu dia memutar-mutarkan dan tas, dia mengenai dahi Goliat dengan tepat cepat. Lalu Goliat pun terjatuh di tanah. Daud pun berlari ke arah Goliat. Dia mengambil pedang, lalu memenggal kepala Goliat. Lalu Goliat pun mati. Jadi dari pesan cerita tersebut, kita harus beriman kepada Tuhan dan berani. Terima kasih. Maranatha. Selamat siang adik-adik. Apa kabarnya? Hari ini kakak mau bercerita tentang sebuah cerita yang seru banget. Pada suatu hari, orang Israel ingin berperang melawan orang Filistin. Orang Israel mengumpulkan barisannya di lembah Karbasim, sedangkan orang Filistin mengatur barisannya di Suko, tanah Yehuda, dan berkemah di antara Suko dan Azeka di Efes Damin. Pada waktu orang Israel mengatur barisannya, datanglah seorang raksasa bernama Goliat dari Gad.
kamu keluar untuk mengatur barisamu? Bukankah aku ini seorang Filistin dan kamu adalah hamba-hamba Saul? Pilihlah satu orang dari kalian untuk melawan aku." Mendengar itu, orang Israel menjadi sangat ketakutan karena mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam peperangan itu. Ada seorang anak muda yang bernama Daud. Daud adalah seorang anak muda yang hidupnya mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, baik susah maupun senang ataupun dalam bahaya. Daud ini mempunyai 7 saudara laki-laki dan 3 diantaranya yang besar-besar sudah pergi mengikuti Saul untuk berperang. Nama kakaknya ini yang besar-besar adalah yang pertama Eliab, yang kedua Abinadab, dan yang ketiga Syama. Daud juga mempunyai ayah yang bernama Isai. Ayahnya ini menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya yang lagi di medan perang. "Daud, anakku, kamu antar makanan ini ya buat kakak-kakak kamu di medan perang." "Baik ayah, perintah ayah akan saya laksanakan." Lalu keesokan harinya Daud bangun pagi-pagi lalu pergi untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya di medan perang. Sesampainya Daud di sana, Daud meninggalkan makanan itu kepada salah seorang penjaga barang-barang dan pergi ke medan perang. Pada saat Daud sampai di medan perang, Daud berbicara dengan salah seorang prajurit Israel. Pada saat Daud berbicara, datanglah Goliat, seorang raksasa dari Gat. "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisamu? Bukankah aku ini seorang Filistin dan kamu adalah hamba-hamba Saul? Pilihlah satu orang dari kalian untuk melawan aku." Lalu orang Israel segera memberitakan kepada Daud, "Sudahkah kau lihat orang Filistin itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencelokkan barisan Israel. Siapa yang bisa mengalahkan dia akan diberikan kepadanya oleh raja kekayaan yang besar, dan raja akan memberikan putrinya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak." Mendengar itu, Daud pun menjadi sangat marah kepada Goliat. "Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Berani-beraninya dia mencengokkan barisan daripada Allah yang hidup. Aku akan melawan dia." Mendengar perkataan itu, kakak Daud pun menjadi sangat marah kepada Daud. "Hei, mengapa kamu datang ke sini? Aku tahu kejahatan hatimu. Sesungguhnya kamu datang ke sini untuk melihat-lihat pertempuran, iya kan? Di mana kamu tinggalkan domba yang 2-3 ekor itu di padang? Apakah salahku, Kak? Aku hanya bertanya saja." Lalu terdengarlah hal itu sampai kepada prajurit Israel dan segera memberitahukan kepada Raja Saul. "Lapor yang mulia, hamba menemukan ada satu anak muda yang ingin melawan raksasa itu. Siapa namanya? Bawa dia kemari." "Siap yang mulia." "Ini orangnya yang mulia." "Baiklah, silakan kamu pergi." "Siap yang mulia." "Anak muda, apakah benar engkau ingin melawan raksasa itu?" "Benar yang mulia, tapi engkau ini masih terlalu muda, sedangkan dia sejak mudanya telah menjadi prajurit. Tapi hambamu ini sudah terbiasa mengalahkan singa ataupun beruang yang ingin menerkam domba-domba hamba. Sebab Tuhanlah yang menyertai hamba, dan raksasa itu pun akan hamba perlakukan juga seperti salah satu dari binatang itu." "Baiklah, silakan kamu pergi. Tuhan menyertai engkau." "Siap yang mulia." Lalu Daud segera mengambil
5 butir batu yang kecil dan ditaruh di dalam ubahnya dan kemudian mendatangi Goliat. Lalu Goliat segera melayangkan pandangannya terhadap Daud dan melihat Daud masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Lalu Goliat berkata, "Anjingkah aku ini, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan leming, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau angkat itu. Baiklah, jika engkau kalah, aku akan memberikan mayatmu kepada burung-burung di udara dan binatang liar di padang." Cia, zeng zeng.